Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta memang buta. Ia membutakan siapa saja yang dihinggapinya. Karena cinta, seseorang akan rela melakukan apa saja, bahkan atas nama cinta. Ia akan dengan suka hati berkorban demi seorang yang ia cintai. Hal ini terbukti pada apa yang dialami seorang lelaki Yahudi. Saat itu ia mencintai seorang perempuan yang juga beragama Yahudi. Saking begitu besar rasa cintanya, sampai membuatnya tak nyaman makan dan tak enak minum. Hatinya gundah gulana memikirkan perempuan itu, pujaan hatinya. Dalam keadaan galau itu, ia memutuskan diri untuk mendatangi Atta al-Akbar, seorang ulama di daerahnya. Pertemuan kali itu ia manfaatkan untuk berkonsultasi atas apa yang dialaminya. Sang ulama kemudian mengambil kertas dan alat tulis. Ia tuliskan kata basmalah pada kertas itu. "Telanlah ini," katanya, menyuruh si lelaki untuk menelan kertas yang bertuliskan basmalah itu. "Mudah-mudahan Allah menghibur hatimu dan memberikan rezeki," lanjut Atta mendoakan. Lelaki itu kemudian melakukannya. Setelah itu ada hal aneh yang ia alami. Ia merasakan hatinya begitu bersinar. Ia mengaku bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu pula lah yang kemudian membuatnya lupa dengan urusan cintanya. Lantas ia mengajukan permintaan kepada Atta, "Tolong ajari aku tentang Islam." Penjelasan dan uraian tentang Islam pun meluncur dari lisan Atta kepada lelaki itu. Lelaki itu pun masuk Islam. Kabar masuknya Islam si lelaki pun tersebar dan terdengar khalayak ramai, termasuk oleh perempuan yang pernah ia cintai. Mereka juga mengetahui bahwa Atta lah yang membuat lelaki itu masuk Islam. Setelah itu perempuan yang dicintai lelaki itu mendatangi rumah Atta. Ia menceritakan siapa dirinya, yakni perempuan yang dahulu dicintai oleh lelaki yang masuk Islam berkat bantuan Atta. Perempuan itu berkisah, ada seorang yang mendatanginya dalam mimpi. Orang itu memberitahu jika dirinya ingin mengetahui tempatnya di surga kelak. Hendaknya ia sowan kepada Atta. "Tolong kasih tahu aku di mana surga," pinta perempuan itu kepada Atta. Atta mengonfirmasikan kepada si perempuan bahwa jika ingin masuk surga, maka hendaknya ia membuka pintunya terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Atta, perempuan itu penasaran dengan bagaimana cara membukanya. Ia bertanya, bagaimana caranya? Atta menyuruhnya membaca basmalah. Si perempuan itu mengucapkannya. Hal yang dialami oleh si lelaki tempo hari ternyata juga dialami oleh perempuan itu. Merasakan ada cahaya yang bersinar dalam hatinya. Setelah itu ia memohon penjelasan Atta tentang Islam dan Atta menjelaskannya. Perempuan itu akhirnya memutuskan masuk Islam. Dengan kesadarannya sendiri, alhamdulillah, urusan selesai. Perempuan kembali ke rumahnya. Malamnya ia bermimpi sedang berada di dalam surga. Di sana ia melihat gedung dan kubah-kubah. Dari sekian banyak kubah itu, ada satu yang bertuliskan basmalah. Tulisan itu dia baca, "Wahai perempuan, begitulah cara Allah memberitahu atas apa yang kamu baca." Suara seseorang tiba-tiba memanggilnya. Ia terbangun dari tidurnya. Ia lantas berdoa, "Ya Allah, Engkau memasukkan aku ke dalam surgamu. Namun Engkau kemudian mengeluarkanku dengan cara membangunkan dari tidurku. Aku memohon kepadamu, keluarkanlah aku dari segala kesusahan di dunia." Usai berdoa dengan kalimat itu, tiba-tiba musibah datang. Rumah perempuan itu roboh, puing-puingnya runtuh menimpanya. Hal itu membuatnya menghembuskan nafas terakhirnya atau meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Kisah ini terdapat di dalam kitab Al-Nawadir, karya Ahmad Sihabuddin Al-Ayyubi. Selain keutamaan basmalah, pelajaran yang juga bisa kita ambil dari kisah di atas adalah tentang isi hati. Dalam kisah di atas disebutkan keadaan si lelaki yang lupa terhadap urusan hati dan cintanya berkat merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah hati. Ketika hati sudah berisi dengan hal-hal ukrawi secara maksimal, maka sudah barang tentu tak ada ruang untuk memikirkan hal yang bersifat duniawi.
Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.